Nah, jadi ini obat-obatan yang diminum selama isolasi mandiri atau peralatan apa saja yang harus disiapkan untuk proses isolasi mandiri. Itu ada juga ini termometernya, terus ini ada oximeter untuk cek saturasi oksigen kita, takutnya sampai ngedrop ya. Oh, satu lagi ada oksigen. Nah, jadi ini ada oksigen. Kalau misalkan saturasi oksigen kita rendah ya, di bawah 94, itu bisa kita bantu dengan ini. Atau kalau kita sesek ya bisa pakai ini juga. Terus ini kayu putih, biasanya kan anosmia tuh, atau tidak bisa mencium aroma-aroma. Jadi ini bisa buat melatih. Kalau sekarang udah bisa sih, saya udah bisa kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa. Kemarin 4 hari sempat anosmia ya, karena setiap hari saya coba lakukan terapi uap kayu putih, uap air panas kayu putih, dan ini pakai nasal irigasi yang cuci hidung itu. Ini termometer wajib punya karena untuk cek suhu tubuh ya, setiap pagi, siang atau malam. Dulu awal-awal sempat ada di 37,4, 38 gitu kan, 38,3, sampai akhirnya sekarang udah normal ya. Ini untuk oximeter harus punya juga. Tujuannya untuk cek saturasi oksigen kita ya. Sehari usahakan 3 kali dicek, pagi, siang, dan malam atau sore ya. Pokoknya setelah makan atau sesekali juga boleh. Kalau misalkan kita mau cek jam berapa ya, kalau misalkan dirasa nggak enak ya boleh dicek juga ya. Hand sanitizer ini harus ya. Nah, ini untuk obat-obatnya. Ini untuk obat-obat saat proses isolasi mandiri. Ini sebenarnya saya udah di hari ketiga ya isolasi mandiri itu. Waktu itu di hari Selasa, Rabu, dan sekarang hari Kamis. Ini udah mau hari ketiga, dan alhamdulillah anosmia sekarang sudah sembuh, sudah bisa dikatakan 90% sembuh. Karena dari hari Senin itu saya sudah mulai merasakan anosmia ya, dan di hari Senin juga saya udah dinyatakan positif COVID gitu. Dari hari Senin sore itu saya mulai nasal irigasi dari hari Senin sore sampai tadi pagi. Tapi 3 hari cuci hidung saja saya udah mulai ada perkembangan gitu. Dan tentunya dengan uap air panas yang diteteskan dengan minyak kayu putih gitu. Untuk obat-obatannya selama isolasi ini ada vitamin D ya, ada vitamin D bentuknya soft gel. Ada juga vitamin E nya ini. Terus ada ini mezatrin. Ini isinya sih azitromisin ya, ini antibiotik untuk paru-parunya. Ada sunloquin, ini isinya hidroksikloroquine.
Ini sebenarnya obat buat anti malaria. Dan satu lagi ini ada ivermectin. Ini sebenarnya buat anti parasit atau anti cacing dan sebagainya lah ya. Udah itu saja. Ini satu lagi ada vitamin C. Satu lagi vitamin C itu wajib, vitamin C wajib. Vitamin C nya mana ya? Pokoknya ada satu lagi itu vitamin C ya. Itu aja sih obat-obatnya. Untuk tambahan-tambahan lainnya mungkin sayur, susu dan buah-buahan itu harus ya gitu. Dan berdoa juga pastinya itu untuk kesembuhan kita semua yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang terkena COVID, baik itu dirawat di rumah atau di rumah sakit seperti itu. Tadi sudah sarapan dan sekarang tinggal minum obat saja sih. Untuk obatnya kalian bebas mau langsung disatuin semua atau di jam-jam tertentu saja, yang pasti satu hari itu harus sama untuk waktu minumnya ya. Jadi jangan hari ini misalkan di pagi jam 8, besoknya di jam 10 atau jam berapa. Yang pasti setiap hari itu harus sama untuk waktunya. Kalau misalkan hari ini jam 8 ya besok jam 8 lagi, besoknya jam 8 lagi dan seterusnya jam 8 lagi. Kemarin saya sempat ada di 93 karena mungkin khawatir ya, jadi saya beli ini, akhirnya kembali normal lagi ada di 95 waktu itu, dan saya cuma pakai satu kali waktu itu, dan sekarang udah agak mendingan ya, udah mendingan. Terus coba cek dulu ini, saya coba cek suhu tubuh untuk hari ini ada di suhu berapa. Sekalian cek ini saturasi oksigen. Kita cek dulu ya. Saturasi oksigen saya ada di 96 ya, 96, 97. Ini kadang fluktuatif ya, naik turun, dan ini bisa dikatakan normal atau bagus ya, karena minimalnya harus 95 ya. Ini 98 naik lagi tuh, 98, 97, nggak jauh dari itu. Ini hari ketiga saya isolasi mandiri. Setelah hari Senin saya ada gejala, dan Senin pagi ada gejala, dan Senin sorenya saya cek di swab antigen, hasilnya positif. Akhirnya Selasanya saya langsung isolasi. Kalau untuk obat-obatnya sih ini vitamin C nya saya minum di pagi dulu, sama ininya obat hidroksikloroquinnya saya minum di pagi. Terus vitamin D nya nanti di jam 10, vitamin E nya nanti di siang sekitar jam 1. Kalau yang ini antibiotik buat parunya di sore ya, di sekitar jam 4 lah. Terus ini diulang lagi, diminum 12 jam sekali ya, selama ya diminum 12 jam, setiap 12 jam. Jadi kalau misalkan minum jam 8 ya berarti jam 8 malam lagi kita minum lagi. Nih
suhunya udah normal, ada di 35,5 ya. Ini saya minum vitamin C nya dulu untuk pagi ini, dan nanti sekitar jam 8 baru minum obat yang untuk anti malaria ya. Oke, itu saja mungkin nanti untuk oh ya, tadi sudah dicek ya, intinya untuk saturasinya saya sudah bagus ya, ada di 98, 97, 98 lah. Terus untuk suhunya ada di 90 ada di 35,5 tadi. Dan anosmia, alhamdulillah anosmia sudah sembuh ya. Itu saya dengan dari hari Senin pagi itu, Senin sorenya saya cuci hidung sampai tadi pagi. Ini sebenarnya sembuhnya dari kemarin ya, berarti cuma 3 hari saya bisa sembuh itu untuk anosmia. Yang penting kita rajin, sehari 3 kali ya, pagi 3 atau 4 kali lah, pagi, siang, sore, malam. Itu untuk cuci hidungnya, kiri 3 kali, kanan 3 kali ya. Untuk uapnya cukup sekali saja, 15 menit di pagi hari itu sudah cukup. Itu kalau misalkan mau ditambah lagi, misalkan untuk uap kayu putihnya di sehari 3 kali juga tidak masalah ya. Itu sudah sih, itu saja untuk pengobatan atau perawatan selama isolasi mandiri. Dan nanti mungkin untuk kalau ada info lainnya saya informasikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.